Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah subuh sekalian, rahimakumullah. Subuh hari ini kita teruskan kembali pelajaran kita yang masih terkait dengan ibadah kurban yang semakin dekat waktunya. Pertemuan kemarin kita sudah bicarakan tentang niat dan ketentuan-ketentuannya, termasuk juga tentang kepanitiaan. Kita akan rincikan sedikit di sini, yaitu tentang pembahagian daging hewan kurban. Sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan kemarin bahwa jika kurban itu kurban wajib, maka semua harus disedekahkan. Kalau kurban itu kurban sunnah, ini ada 3 jenis pengelolaan terkait dengan pembagian dagingnya. Yang pertama adalah al-aklu atau it'am, dimakan. Kemudian yang kedua adalah sedekah, disedekahkan. Dan yang ketiga adalah ihda. Ihda ini dihadiahkan. Yang pertama al-aklu. Jadi ada yang ditasarrufkan daging kurban ini untuk dimakan. Jadi mudhahi atau sahibul kurban disunnahkan. Bahkan ada ulama kita yang mewajibkan. Di sini katakan wa ammal mutatawwi'u biha. Adapun orang yang berkurban sunnah, fayustahabbu lahu, maka disunnahkan ayyakula minha, untuk memakan. Memakan sebahagian dari hewan kurban itu. Bal qila, bahkan ada ulama yang berpendapat bil wujubi, bahwa sahibul kurban itu wajib memakan sebahagian dari daging hewan kurban itu. Liqaulihi ta'ala, karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, fakulu minha. Ini perintah. Fakulu, makanlah, minha, dari hewan kurban itu. Namun wassahihu, pendapat yang benar itu adalah al-istihbabu, itu hukumnya sunnah. Berapa kadar yang sebaiknya atau yang paling baik dimakan oleh sahibul kurban? Kadar yang dimakan itu paling baik adalah 1 atau 2 luqomah, 1 atau 2 suapan. 1 atau 2 suapan, ini yang paling utama. Kemudian yang kedua, sedekah. Ini tasarruf yang kedua adalah disedekahkan. Kalau tadi memakan itu, sahibul kurban itu disunnahkan untuk memakan sebahagian, 1 atau 2 suap atau separuh. Yang penting ada
Maka tasarruf yang kedua yaitu menyedekahkan sebahagian daging kurban kepada orang miskin. Ini hukumnya wajib. Ini wajib. Kalau tidak ada, ya kalau dari hewan kurban ini tidak ada yang disedekahkan kepada orang miskin, maka hukumnya berdosa. Dan bahagian yang disedekahkan ini harus berupa daging murni. Nah, ini yang penting kita ya catat-catat ini. Jadi kalau bahagian yang dimakan itu terserahlah. Mau tulangnya itu dibikin kondro, mau apa, limpahnya itu dibikin apa, silahkan. Ya, tapi yang paling utama itu dimakan itu hatinya bagi sohibul kurban. Itu karena fi'lun Nabi, ya, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini dikatakan bahwa wa yusannu, dan disunnahkan kaunu ma yakuluhu, ya, bahagian yang dimakan oleh sohibul kurban itu min qabdil udhiyah, hati dari hewan kurban itu. Kenapa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena seperti itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena yakulu, beliau itu memakan min kabadi adhiyati atau udhiyatihi, ya, hati hewan yang beliau kurbankan. Nah, itu yang dimakan. Namun yang disedekahkan ini harus berupa daging murni, dan ini hukumnya wajib. Bukan kulit, bukan tulang, bukan hati, bukan jeroan, bukan lemak. Harus berupa daging murni. Kemudian yang kedua harus segar. Jadi daging murni yang masih segar. Kalau sudah diolah tidak boleh lagi, umpama dimasak atau didendeng baru kemudian diberikan sebagai sedekah kepada orang fakir, ini sudah tidak sah. Ya, itu hanya menjadi sedekah biasa saja. Kemudian kadar minimal daging yang disedekahkan itu minimal bisa disebut sepotong daging. Bisa disebut sepotong daging. Ya, kira-kira satu potong ini kalau ditimbang itu sudah ada berat setengah kilo kah atau 1 kilo kah. Nah, jadi tidak sah kalau kita istilahkan itu hanya secuil, ya, secuil daging yang tidak pantas. Ya. Tapi harus dalam kebiasaan kita itu sudah disebut sepotong. Nah, itu yang disedekahkan. Jadi kita ingat-ingat daging murni, ya, kemudian masih segar. Yang penting ada itu. Adapun tulang, hati, lemak, itu bolehlah sekedar tambahan. Tapi jangan itu yang dijadikan sebagai yang pokok disedekahkan. Kemudian orang miskin atau orang fakir yang telah menerima bahagian dari hewan kurban ini memiliki hak penuh, namanya tamlikul mutlak, memiliki hak penuh untuk mentasarrufkan. Dia mau apakan itu daging terserah dia. Kenapa? Karena itu dia punya. Jadi seumpama saya mau jual, Ustaz, karena saya macam lebih perlu uang, ya silahkan dijual. Boleh dijual, boleh ditukarkan, silahkan. Kenapa? Karena itu miliknya. Jadi bahagian yang disedekahkan ini menjadi milik penuh, sehingga dia bebas untuk mentasarrufkan bahagiannya itu. Kemudian bahagian yang ketiga itu adalah ihda. Ada bahagian dari hewan kurban itu yang disunnahkan, dan ini juga hukumnya sunnah. Jadi memakan itu hukumnya sunnah, menghadiahkan juga hukumnya sunnah,
Tapi kalau yang khusus jangan disedekahkan, itu hukumnya wajib. Nah, jadi sahibul kurban diperbolehkan atau disunnahkan memberikan bahagian dari hewan kurban itu sebagai hadiah kepada siapa saja yang dia inginkan, termasuk orang kaya. Tidak apa-apa. Boleh dalam bentuk mentah, masih daging mentah, masih tulang mentah, atau sudah dimasak, sudah berupa coto atau sudah berupa dendeng, sate, ya boleh. Itu yang ihda itu. Nah, dihadiahkan itu bisa dengan cara dikirimkan ke rumahnya boleh, atau yang bersangkutan diundang juga boleh, atau dijamu makan boleh. Nah, tapi yang perlu dicatat adalah tasarruf daging kurban yang berupa ihda ini, hadiah ini, statusnya bukan milik, ya, bukan milik orang yang diberikan hadiah. Beda dengan yang disedekahkan tadi. Jadi kalau kita itu diberikan daging kurban yang statusnya hadiah, nah, maka hanya boleh dimakan saja atau diberikan kepada orang lain juga sebagai hadiah. Nah, katakanlah diberikan kepada keluarga kita, diberikan kepada tetangga kita, karena di rumah sudah banyak, kemudian datang lagi berikan kita hadiah, maka hadiah ini kita apakan? Hanya boleh pertama kita makan, yang kedua kita berikan kepada orang lain sebagai hadiah juga boleh. Tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual, karena banyak sekali perisan sudah mau penuh ini, datang lagi kasih ini hadiah Pak dari ini hadiah Pak dari ini. Wah, banyak sekali. Saya jual sebagian, haram hukumnya. Nah, kenapa? Karena pada dasarnya itu bukan tamlik, bukan milik penuh. Bagaimana kalau diberikan kepada hewan? Diberikan kepada kucing umpama, ini tidak boleh juga, ya, tidak boleh. Jadi tasarrufnya itu cuma dua, makan sendiri atau diberikan kepada orang lain dengan status sebagai sedekah atau hadiah. Nah, itu. Kemudian terakhir kita bicarakan di sini tentang pembahagian daging kurban sunnah. Ini ada 3 level keutamaan. Jadi daging kurban sunnah ada 3 bentuk pembahagiannya, itu ada 3 levelnya. Semuanya bagus, tapi ada yang paling bagus, afdol. Ada afdol yang peringkat 1 lah ini, yaitu orang yang berkurban hanya mengambil sekerat atau 2 kerat dari daging kurban. Yang paling utama adalah hati. Nah, ini namanya bertabarruk, hanya sekedar mengambil berkahnya saja. Diambil sekerat, 2 kerat, nah, diambil hatinya, dimakan, itu saja. Sisanya semua itu disedekahkan kepada fakir miskin. Sisanya semua disedekahkan, ya. Katakanlah sahibul kurban ini hanya mengambil, ya mungkin paling banyak setengah kilo, hanya mengambil hatinya saja. Untuk diambil berkahnya, dimakan oleh dia, dimakan oleh anak istri di rumah, sisanya disedekahkan. Inilah tasarruf yang paling afdol ini. Kemudian di bawah itu, di bawahnya itu levelnya, orang yang berkurban mengambil dan memakan 1/3 dari daging kurbannya, ya, 1/3 diambil, nah, 2/3 disedekahkan semua. Nah, kemudian yang ketiga di bawahnya itu lagi, nah, yaitu orang yang berkurban mengambil 1/3 daging kurban untuk dirinya.
kemudian membagikan sepertiga sebagai sedekah kepada fakir miskin, dan sepertiganya lagi sebagai hadiah kepada siapapun yang dia inginkan, termasuk orang kaya dan lain-lain sebagainya. Jadi di sini kita sebutkan ibarahnya tadi itu bahwa wa ammal ghaniyul muhda ilaihi, ya, adapun orang yang diberikan daging kurban dengan status hadiah, falima ulima annahu ibahatun lahu, ya, karena status dia itu hanya dibolehkan saja untuk mengambil, ya, daging kurban itu, wa annahu qad dhaifi, maka statusnya itu seperti tamu. Seperti tamu. Ya, tamu itu kalau diberikan suguhan, kita datang ke rumah orang ini bertamu, kemudian kita diberikan suguhan, ada makanan, ada Pak, ini saya masih kenyang ini Pak, jadi ini saya ambil saja ini, suguhannya ini saya ambil saja, makanan ini minta dibungkus saja Pak. Oh, tidak boleh begitu. Ya, kenapa? Karena status sebagai tamu. Suguhan ini statusnya untuk dimakan atau untuk diminum, bukan untuk dijual, bukan. Nah, jadi status orang yang diberikan hewan kurban dengan status hadiah itu kadhaifi, seperti tamu. Jadi annahu la yajuzu lahu at-tasadduqu wa la it'amun nahwil hirrah, maka dia tidak boleh kecuali hanya memakan atau memberikan juga kepada orang lain dengan status sama, sebagai hadiah atau sebagai sedekah darinya. Jadi tidak boleh untuk diberikan kepada kucing umpamanya. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah rabbil alamin. Nah, itu beberapa hal yang kita kaji, ya, terkait dengan detailnya masalah kurban ini. Nah, kemudian catatan terakhir di sini disebutkan bahwa untuk kurban yang wajib itu, kurban nazar umpama. Nah, jadi seumpama kita ini kalau sampai atau kalau berhasil nanti laku, nanti saya punya rumah ini, laku nanti saya punya tanah ini, atau anak saya ini lulus jadi PNS, maka bulan Zulhijjah saya akan berkurban. Nah, itu namanya nazar. Nah, itu kurban wajib hukumnya. Nah, ini tidak boleh dibagi-bagi seperti kurban sunnah, tapi harus disedekahkan semua dalam bentuk daging segar. Nah, tidak dimasak dan tidak didendeng, ya, tidak seperti yang kurban sunnah itu. Kalau statusnya dihadiahkan boleh dimasak. Nah, tapi khusus yang kurban wajib, ini wajib disedekahkan semua kepada fakir miskin dan dagingnya harus segar. Nah, inilah kajian kita subuh hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mari Bapak dan Ibu sekalian, kita semua pasang niat, meskipun mungkin kita keadaannya sekarang ini belum memungkinkan, ya, secara ekonomi mungkin, tapi tidak ada salahnya kita pasang niat. Saya niat berkorban tahun ini, jika diberikan kemampuan. Nah, kemudian status mampu dalam berkorban ini tidak seperti status mampu dalam menunaikan ibadah haji, ya. Kalau dalam ibadah kurban, seseorang itu dikatakan mampu jika di hari raya itu dia punya harta untuk berkorban dan masih ada sisa untuk cukup untuk makan satu hari, dia dan orang-orang yang wajib dia tanggung nafkahnya. Itu sudah dikategorikan mampu itu dalam ibadah kurban. Jadi istita'ah itu, ya, jadi seumpama harga kambing 5 juta umpama,
Kita punya uang ini 5.500.000 hari itu. Berarti kita ini tergolong mampu. Karena hari itu kita bisa beli kambing harga 5 juta. Kemudian kita masih punya uang 500.000 dan itu cukup untuk kita pakai satu keluarga satu hari. Untuk lusa tidak usah dipikir dulu, bulan depan tidak dikategorikan. Itu yang disebut dengan mampu kalau di dalam bab kurban. Kalau kita sudah statusnya seperti itu, artinya kita disunnahkan, sangat-sangat disunnahkan untuk berkurban. Nah, kira-kira demikian Bapak dan Ibu sekalian, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.